Bayangin kamu lagi ngetik cepat banget. Tapi tiba-tiba kepikiran, kenapa sih susunan huruf di keyboard itu acak banget? Kenapa nggak A, B, C, D aja kayak alfabet biasa? Nah, ini bukan sekadar iseng. Ada sejarah, bahkan teori konspirasi, di balik desain QWERTY yang kita pakai sekarang. Dan percaya atau enggak, keyboard ini memang sengaja dibikin lambat. Tahun 1860-an, ketika mesin tik pertama diciptakan, susunan hurufnya pakai urutan alfabet biasa. A, B, C, D, dan seterusnya. Awalnya kelihatan logis, kan? Tapi ternyata ada masalah serius. Mesin tik zaman dulu itu pakai sistem palu mekanik. Setiap kali kamu tekan huruf, palu akan memukul pita tinta ke kertas. Masalahnya, kalau kamu tekan dua huruf yang letaknya berdekatan secara cepat, misalnya T dan H, palu mereka bisa tabrakan dan macet. Tek-tek-tok, bruk. Bayangin kamu lagi buru-buru ngetik surat, mesin tiknya macet tiap 5 detik. Menyebalkan banget, kan? Disinilah seorang pria bernama Christopher Latham Sholes bikin terobosan. Dia merancang layout keyboard QWERTY, bukan buat bikin kamu ngetik cepat, tapi justru buat memperlambat kamu. Loko? Tujuannya adalah memisahkan huruf-huruf yang sering digunakan, supaya palu tidak saling bertabrakan. Contohnya, huruf-huruf umum kayak E, T, A, O, N, S, dijauhkan dari satu sama lain. Jadi, dengan layout QWERTY, kamu ngetiknya agak lambat, tapi mesin tiknya jadi lancar. Perusahaan Remington adalah produsen mesin tik besar pertama yang mengadopsi QWERTY secara resmi pada 1873. Karena Remington waktu itu punya kekuasaan pasar besar, layout QWERTY langsung menyebar ke seluruh dunia. Tahun 1930-an, seorang profesor bernama August Dvorak memperkenalkan layout alternatif yang lebih cepat dan efisien. Namanya, Dvorak Simplified Keyboard. Huruf yang paling sering dipakai ditempatkan di baris tengah. Katanya, layout ini bisa meningkatkan kecepatan ngetik hingga 40%. Tapi sayangnya, tidak populer. Kenapa? Sistem pendidikan, pelatihan, dan semua kantor sudah terlanjur pakai QWERTY. Jadi walaupun ada layout yang lebih baik, orang-orang malas pindah. Belum lagi, semua komputer dan gadget defaultnya QWERTY. Beberapa orang percaya kalau QWERTY ini bukan cuma solusi teknis, tapi sabotase produktivitas. Bayangin kalau semua orang bisa ngetik super cepat, apa dunia jadi lebih sibuk? Walau terdengar seru, teori ini nggak punya bukti kuat. Tapi tetap saja, ide bahwa kita pakai sistem lambat karena sejarah bikin mikir juga, ya? Sekarang kita pakai keyboard di smartphone, tablet, bahkan smartwatch. Tapi, layoutnya masih QWERTY. Padahal kita udah gak pakai palu mekanik lagi. Jadi kenapa nggak ganti layout yang lebih cepat aja? Jawabannya sama, kebiasaan. Sekarang ada eye typing, autocomplete, dan voice to text. Bisa jadi, di masa depan kita nggak butuh keyboard fisik lagi. Tapi hingga saat itu tiba, kita masih setia dengan QWERTY, layout yang sengaja dirancang buat bikin kita lebih lambat. Jadi, lain kali kamu ngetik dan merasa jari kamu ngacak. Ingat, itu bukan salah kamu. Itu salah Sholes. Kalau kamu bisa desain ulang keyboard sendiri, huruf apa yang kamu taruh di tengah? Tulis di komentar, ya.